Shalom saudaraku, berjumpa kembali intim dengan Allah. Pada hari ini saya mau mengajak kita semua untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha kuasa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau beracara. Tuhan mengurapi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam program Intim dengan Allah. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini berjudul Hidup dalam Tradisi dan Konsekuensinya. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada hari ini terdapat pada Ulangan 17 sampai dengan Ulangan 20 dengan perhatian khusus pada Ulangan 18 ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat pada Ulangan 18 ayatnya yang ke-13. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, sebelum menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua untuk penaklukan Kanaan, Musa menasihati dan mengarahkan angkatan Israel yang baru mengenai beberapa hal, yaitu yang pertama, perbuatan-perbuatan perkasa dan janji-janji Allah. Yang kedua, kewajiban mereka bertalian dengan perjanjian untuk beriman dan taat. Dan yang ketiga, perlunya mereka menyerahkan diri untuk takut akan Tuhan, hidup di dalam kehendaknya, serta mengasihi dan menghormati Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari,
Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di dalam bahasa Yunani kuno dituliskan pasa graphe theopneustos, yang artinya adalah setiap tulisan kitab suci diilhamkan Allah atau dinafaskan Allah. Pengakuan gereja terhadap 2 Timotius 3 ayat 16 ini dinyatakan dalam berbagai dokumen dan pernyataan iman gereja Kristen, seperti pengakuan iman Nisea Konstantinopel dan lain-lain. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel misalnya adalah sebuah pernyataan iman yang disusun pada abad keempat dan diakui oleh gereja Katolik, Ortodoks, dan Protestan. Pernyataan ini juga menyatakan bahwa Alkitab adalah diilhamkan oleh Allah dan merupakan otoritas utama dalam kehidupan dan doktrin gereja. Dengan demikian, sekalipun kitab Ulangan disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, sumbernya adalah dari Allah sendiri. Allah yang menyampaikan kepada bangsa Israel mengenai bagaimana mereka harus menjalani hidup mereka di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kehendak-Nya, serta mengasihi dan menghormati Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah warisan budaya yang diterima dan dipertahankan oleh suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Tradisi bisa berupa adat, kebiasaan, atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi juga bisa berupa cerita atau legenda yang diwariskan secara lisan atau tertulis. Tradisi merupakan bagian penting dari identitas suatu kelompok atau masyarakat dan seringkali menjadi ciri khas yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Masih menurut KBBI, konsekuensi adalah akibat atau hasil dari suatu tindakan atau kejadian tertentu. Konsekuensi juga merupakan tanggung jawab yang harus ditanggung seseorang akibat dari tindakannya. Nah, berdasarkan judul dan pengertian tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hidup yang kita jalani berdasarkan tradisi akan memiliki akibat atau hasil, baik dalam bentuk tanggung jawab, kesimpulan logis, atau dampak yang nyata. Di dalam Ulangan 18, Tuhan memberikan peringatan keras melalui Musa kepada bangsa Israel agar mereka berhati-hati ketika memasuki tanah perjanjian yaitu Kanaan sebagai warisan turun-temurun. Bangsa-bangsa lain yang sudah menetap di sana terlebih dahulu telah melakukan kekejian di mata Tuhan, yaitu praktik kegelapan. Ulangan 18 ayatnya ke-9. Nah, peringatan ini ditujukan kepada bangsa Israel saat itu dan juga kepada orang Kristen zaman sekarang yang percaya akan Tuhan Yesus, karena adanya kemungkinan mereka telah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar hingga mulai mengalihkan pengharapan dan kebergantungan kepada kekuatan lain yang justru melawan Tuhan. Alkitab dengan jelas melarang kekristenan melakukan hal semacam itu, karena hanya Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan bagi orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, penduduk di Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan budaya, tradisi, adat istiadat, karakter, dan keunikannya masing-masing. Dengan demikian, kita perlu dapat bijaksana untuk mengidentifikasi kebudayaan dan adat istiadat mana saja yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan yang tidak sesuai. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan 17 sampai dengan Ulangan 20 memberikan panduan yang baik sekali kepada kita untuk kita dapat menilai apakah tradisi termasuk dengan kebudayaan dan adat istiadat yang dilakukan sesuai dengan firman Tuhan atau sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Terdapat hasil atau akibat baik dalam bentuk tanggung jawab, kesimpulan logis, atau dampak nyata atas keputusan kita untuk hidup dalam tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14 menyatakan mengenai berkat yang akan kita terima jika kita mendengarkan suara Tuhan Allah kita dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Namun Ulangan 28 ayat 15 sampai 46 menjelaskan apa yang akan terjadi jika kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepada kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita memohonkan hikmat dan kekuatan pada Tuhan untuk kita dapat hidup dengan bijaksana dan di dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk kami dapat hidup dengan tidak bercela. Untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun situasi ataupun keadaan yang ada di sekeliling kami tidak mendukung. Mampukanlah kami ya Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan untuk kami dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk tradisi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan kami dapat menjauhinya. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami juga dapat bijaksana di dalam menyikapi, terutama ketika kami berhadapan dengan kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang merupakan kekejian bagi Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Bapa, kami juga berdoa, biarlah Roh-Mu yang kudus juga menyertai kami dan memimpin kami ketika membaca Ulangan 17 sampai dengan Ulangan 20 secara mandiri, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran-Mu yang berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir di dalam hidup kami. Kini kami berdoa dan memohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.